Halo semua, perkenalkan nama saya Miriam Ros, peserta Latsar CPNS ATR BPN Golongan 2 Angkatan 14. Dalam video ini akan dijelaskan mengenai kedudukan dan peran PNS dalam NKRI yang dibagi menjadi 3, yaitu manajemen aparatur sipil negara, yang kedua pelayanan publik, dan yang ketiga whole of government. Manajemen aparatur sipil negara terdiri dari kedudukan, peran, hak dan kewajiban dari kode etik ASN, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, dan mekanisme pengelolaan ASN. Kedudukan, peran, hak dan kewajiban dan kode etik ASN. Kedudukan ASN, pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan influensi semua golongan dan partai politik. Peran ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tugas ASN yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ASN dibagi dua, yaitu PNS dan PPK. PNS mempunyai hak, yaitu gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi. PPK mempunyai hak, gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Kewajiban pegawai ASN yaitu setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengembangkan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Kode etik ASN. Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Fungsi kode etik ASN sebagai pedoman panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, dan etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Selanjutnya yaitu konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Apa itu sistem merit dan apa urgensi penerapannya dalam manajemen ASN bagi organisasi, yaitu untuk mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Bagi ASN yaitu untuk menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Prinsip sistem merit yaitu keadilan dalam kewajaran objektif berbasis kinerja. Pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen pengelolaan ASN yaitu penyusunan dan penetapan, penilaian kinerja, pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Mekanisme pengelolaan ASN dibagi menjadi 5, yaitu manajemen PNS, manajemen PPK, pengelolaan JPT, organisasi, dan sistem informasi. Poin yang kedua yaitu pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kebijakan Kemenpan RB bidang pelayanan publik yang pertama, Peraturan Menpan RB Nomor 15 Tahun 2014, yang kedua, Peraturan Menpan RB Nomor 14 Tahun 2017, yang ketiga, Peraturan Menpan RB Nomor 24 Tahun 2014, yang keempat, Peraturan Menpan RB Nomor 30 Tahun 2014, dan yang kelima, Peraturan Menpan RB Nomor 31 Tahun 2014. Pelayanan publik pada hakikatnya pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan kewajiban aparatur negara sebagai administratif. Ada 4 klasifikasi pelayanan publik, yaitu pelayanan administratif, pelayanan barang, pelayanan jasa, dan pelayanan regulatif. Prinsip-prinsip pelayanan publik dibagi menjadi 10, yaitu kenyamanan, kesederhanaan,
kepastian waktu, akurasi, keamanan, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudian akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, dan terakhir tanggung jawab. Kualitas pelayanan publik terdiri di atas prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana, dan yang terakhir kompetensi petugas. Langkah strategis yang dapat dilakukan dalam peningkatan pelayanan publik yaitu yang pertama, membangun kesadaran melayani bagi aparatur, kedua, membangun kesadaran masyarakat sebagai konsumen, yang ketiga, memberikan reward dan punishment yang seimbang, dan yang keempat, mengadakan kompetisi pelayanan untuk instansi yang memberikan pelayanan sejenis, dan yang kelima yaitu melaksanakan perbaikan mutu pelayanan publik yaitu dengan menciptakan standar pelayanan umum. Yang ketiga yaitu Wall of Government. Wall of Government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Oleh karenanya, WOG juga dikenal sebagai pendekatan interdipendisi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Mengapa WOG penting? Yaitu yang pertama karena adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Selain itu, perkembangan teknologi informasi, situasi, dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks juga mendorong pentingnya WOG dalam menyatukan institusi pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan dan layanan publik. Yang kedua, terkait faktor-faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Satu sektor bisa menjadi sangat superior terhadap sektor lain, atau masing-masing sektor tumbuh namun tidak berjalan beriringan, melainkan justru kontraproduktif atau saling membunuh. Yang ketiga, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Pemerintah sebagai institusi formal berkewajiban untuk mendorong tumbuhnya nilai-nilai perekat kebangsaan yang akan menjamin bersatunya elemen-elemen kebangsaan ini dalam satu frame NKRI. Pendekatan WOG dapat dilihat dan dibedakan berdasarkan perbedaan kategori hubungan antara kelembagaan. WOG dapat dipraktekkan dalam kontinum koordinasi sampai merger, di mana pelaksanaan WOG dilakukan mulai dari sebatas koordinasi tanpa ada dampak perubahan institusi atau kelembagaan sampai dengan proses merger atau penyatuan beberapa lembaga menjadi satu unit organisasi baru. Ada 3 tantangan dalam praktek WOG, yaitu kapasitas SDM dan institusi, yang kedua nilai dan budaya organisasi, dan yang ketiga adalah kepemimpinan. Best practice penerapan WOG di berbagai negara. Persyaratan best practice adalah yang pertama, budaya dan filosofi, kedua, cara kerja yang baru, ketiga, akuntabilitas dan insentif, dan yang keempat, cara baru pengembangan kebijakan, mendesain program dan pelayanan. Salah satu contoh best practice penerapan WOG di berbagai negara yaitu dari Inggris, mempraktekkan WOG Accords dengan integrasi sistem laporan keuangan 5.500 organisasi pemilik. Implementasi WOG dalam perspektif kebijakan di Indonesia, yang pertama yaitu hakikat dasar pelayanan publik. Yang kedua, WOG dalam lingkup penyelenggaraan negara, dan yang ketiga, WOG dalam lingkup penyelenggaraan pemerintahan negara. Keempat, WOG dalam lingkup hubungan antara pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah. Yang kelima, pegawai ASN dalam pelayanan publik. Dan yang keenam, WOG dalam pelayanan publik di lingkup administrasi pemerintahan. Dan yang ketujuh adalah asas-asas terkait dengan implementasi WOG. Yang kedelapan, dasar kebijakan pelayanan publik. Dan yang kesembilan, WOG dalam lingkup penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terima kasih.